kita bisa mempunyai karir yang baik ataupun bisnis yang baik jika kesehatan kita juga baik, ya kan? Kesehatan mental, kesehatan fisik kita juga baik. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan mental, bahasan yang cukup berat ya. Akan tetapi dari PACE kita bisa mengetahui atau kita bisa mencegah kayak gitu akan ada hal apa yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Ketika pikiran kita udah mulai kusut, udah kayak benang kusut yang nggak tahu gimana ujungnya kayak gitu, itu kan otomatis ketika pikir seluruh tubuh kita itu kan pasti akan berpengaruh. Dan yang paling berat adalah ketika pikiran kita sudah mulai terbebani. Ketika pikiran terbebani, otomatis badan juga akan mulai sakit-sakitan. Ketika badan mulai sakit-sakitan, penampilan nggak oke, performa di tempat kerja nggak oke, bisnis nggak oke, bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan? Nah, dari PACE itu kita bisa melihat atau yang disebut dengan class. Penyebab yang membuat seseorang mengalami kesehatan mental. Kesehatan mental itu kan sesuatu yang berhubungan atau kondisi yang berhubungan dengan pikiran kita ya. Pikiran kita terus dan badan kita, dan keluarnya adalah perilaku kita. Nah, di PACE itu ada yang disebut dengan class ya, class atau pertentangan. Di kolom natal chart itu di PACE dilambangkan dengan elemen dan juga lambang sio. Nah, ambil contoh tahun ini tahun macan. Nah, bagi teman-teman yang di natal chartnya ada sio monyet, itu harus lebih berhati-hati. Nah, tapi kita juga harus bisa melihat bahwa penyebabnya itu trigger kita bisa mengalami atau mental kita menjadi terganggu seperti itu kita juga bisa melihat di kolom mana yang akan menjadi penyebab. Di PACE itu kan ada 4 kolom ya, kolom tahun, kolom bulan, kolom hari, dan kolom jam. Nah, kalau kolom tahun itu kan melambangkan kondisi eksternal tempat kita bekerja. Terus kalau di kolom bulan itu tim kita, pekerjaan kita kayak gitu. Terus atau mungkin juga orang tua kita, atasan kita. Nah, kalau di kolom hari itu, kalau kolom hari itu dari saudara atau dari pasangan kita atau dari teman-teman dekat. Nah, kalau di kolom jam itu misalnya sio monyetnya ada di kolom jam. Nah, kolom jamnya itu melambangkan atau merepresentasikan staff kita, subordinate atau orang yang jauh lebih muda kayak gitu ya, bisa adik kita. Nah, atau juga dia subordinate atau anak kita. Kalau sudah mempunyai anak, itu bisa pokoknya yang lebih muda dari kita, entah itu anak kita, entah itu subordinate kita, ya kan, bawahan kayak gitu. Nah, dari keempat ataupun di lak pilar atau di lak pilar atau yang dekade 10 tahun tersebut. Nah, tahun ini tahun macan dan kelasnya dengan sio monyet. Jika teman-teman misalnya ada sio monyetnya di kolom bulan ya, yang menandakan pekerjaan ataupun bisnis kita ataupun hubungan kita dengan
bos kita, atasan kita, ataupun hubungan kita dengan orang tua kita. Nah, itu kemungkinan akan terjadi benturan atau perselisihan, akan tetapi supaya kita tidak stres ketika terjadi benturan atau terjadi perselisihan. Perselisihan itu kan muncul ketika tidak terjadi sepemahaman ya. Jadi pemahamannya nggak sama, otomatis menimbulkan perselisihan. Nah, bagaimana caranya supaya perselisihan tersebut tidak terjadi? Kita udah tahu nih, aduh tahun ini kayaknya saya harus berhati-hati dengan pekerjaan saya, dengan atasan saya, ataupun dengan orang tua saya, atau dengan orang yang lebih tua dari saya, kayak gitu. Saya harus kontrol diri. Jadi diri kita, sebenarnya diri kita yang harus diperbaiki. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa pentingnya adalah self-awareness. Kita mengetahui seperti apa sih diri kita, sehingga kita bisa merespon keadaan di luar diri kita dengan baik. Ketika sesuatu tidak sepemahaman, kita terus ngerasa gimana sih orang ini yang udah paling benar menurut cara saya, kayak gitu. Itu kan menurut kita. Sementara kita juga hidup dengan orang lain yang dari kecil kita hidup dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda dengan kita, ya kan? Lingkungan keluarganya berbeda, lingkungan pertemanannya berbeda, pengalaman hidup dia yang pada akhirnya membentuk dia pun juga berbeda. Nah, bagaimana kita bisa merespon semua itu dengan baik? Ya caranya cuma satu, kita menyadari seperti apa diri kita. Ketika kita menyadari sepenuhnya bahwa plus minus kita di sini, itu kan otomatis kita bisa ngerem kayak gitu ketika ada reaksi yang tidak tidak kita inginkan. Jadi semuanya mengenai persepsi diri kita. Clash itu terjadi, atau benturan itu terjadi, atau perselisihan tersebut terjadi ketika seseorang tidak sepemahaman dengan kita. Padahal kan kita tidak bisa mengatakan bahwa kita selalu benar, kayak gitu. Even kita pada posisi di atas, ataupun even kita pada posisi atasan, kita harus bisa untuk mau menerima masukan dari orang lain. Betul apa betul? Untuk kita bisa berkembang kan seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal diri kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal diri kita dengan baik, kayak gitu, yaitu bisa ketika kita bisa menguasai nafas kita, ketika kita bisa mengatur nafas kita. Orang yang emosi itu kan nafasnya terengah-engah ya, kayak orang berlari, kayak gitu kan, jadi nafasnya cepat banget. Itu otomatis dia nggak bisa mengontrol pikirannya, dia nggak bisa mengontrol emosinya. Nah, untuk bisa kita memahami diri kita, kita harus bisa mengatur nafas kita. Bagaimana caranya mengatur atau mengendalikan nafas kita ataupun mengendalikan pikiran kita, yaitu dengan belajar meditasi. Teman-teman banyak sekali itu program untuk belajar meditasi, teman-teman bisa ambil terserah di mana, atau belajar pernafasan untuk menguasai pernafasan kita sehingga kita nggak mudah emosi. Itu kan juga ada course-nya, teman-teman bisa ngambil. Jadi kalau dari segi pace itu penyebab penyebab kita bisa mengalami kesehatan mental itu adalah ketika kita melihat ada clash di natal chart itu dengan tahun saat ini, kayak gitu kan. Atau mungkin kalau tahun depan itu clash rabbit dan rooster ya.
rabbit dan rooster. Jadi ketika teman-teman melihat, aduh tahun depan udah tahu tahun kelinci, itu akan clash dengan ayam. Nah, teman-teman dilihat apakah ada ada ayam di situ, seperti itu. Nah, itu dari segi pace, bagaimana kita bisa meredam penyebab mental health, kesehatan mental kita. Tadi caranya yang pertama saya sudah katakan adalah kita memahami diri kita sehingga kita bisa memberikan respon yang baik ketika sesuatu hal terjadi. Selain ketika kita sudah bisa memahami diri kita, yang kedua adalah kita belajar memahami orang lain, bahwa orang lain itu tumbuh dan berkembang dengan background yang berbeda dengan kita. Walaupun mungkin kita punya kesamaan, misalnya saya yang water, oh atasan saya yin water kok, kayak gitu. Itu kita mempunyai kemiripan. Tapi kan dia tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berbeda, yang pada akhirnya membentuk pemahaman dia memandang dunia ini juga berbeda dengan kita, walaupun elemennya sama. Nah, setelah kita bisa memahami diri kita, kita harus bisa juga secara otomatis kita akan belajar memahami orang lain. Ketika kita bisa memahami orang lain, pasti akan terjadi komunikasi yang baik. Perselisihan itu bisa diminimalisir sehingga tidak menimbulkan clash atau perselisihan yang terlalu besar, yang pada akhirnya bisa menjadi beban pikiran kita. Lah, orang kita sama orang tua kita aja bisa berselisih kan? Karena kan kita pertemanannya berbeda dengan pertemanan orang tua kita. Orang tua kita dididiknya padahal itu satu darah. Apalagi di lingkungan bekerja yang semuanya berbeda, ya kan? Tidak satu darah. Orang kita dengan saudara kita aja juga kita bisa berselisih yang satu darah, apalagi dengan orang lain. Nah, itu sebabnya saya selalu menekankan pentingnya untuk memahami diri kita. Pahami dulu diri kita ini seperti apa, sehingga nanti komunikasi yang kita keluarkan ke tempat orang lain itu juga lebih terukur. Yang ketiga adalah, yang pertama memahami diri sendiri, yang kedua memahami orang lain, yang ketiga adalah ini yang jauh lebih penting, dan ini bukan jauh lebih penting, ini juga sama pentingnya. Nah, yang ketiga adalah jangan menaruh harapan yang besar kepada orang lain. Ketika kita sudah menaruh harapan, kan kita sudah mempunyai nilai tersendiri ya kepada hal tersebut. Ketika itu nggak terjadi, apa coba? Kepikiran kan otomatis. Nah, itu bisa menyebab ketika beban pikiran sudah terlalu berat, kesehatan kan? Kesehatan kita terganggu, performa kita di tempat kerja atau performa kita dalam bisnis kita tidak baik. Jadi jangan menaruh harapan. Ketika kita sudah menginginkan sesuatu, kita sudah berusaha maksimal, hasilnya lepaskan. Karena dengan begitu kita tidak terbebani. Aduh, kok ini saya sudah bekerja maksimal, ya kan? Tapi kenapa bos saya kayak gitu, misalnya bos saya selalu masih menyalahkan saya kayak gitu. Atau mungkin saya sudah bekerja maksimal, saya berharap tahun ini mengalami peningkatan karir, tapi ternyata begitu evaluasi belum terjadi peningkatan karir. Nah, itu sebabnya ketika kita sudah bisa memahami diri kita sudah bisa memahami orang lain, kita jangan menaruh harapan pada apapun juga.
Jangan menaruh harapan terlalu besar pada sesuatu yang kita inginkan, sehingga kita tidak terlalu kepikiran. Karena yang paling berat itu adalah pikiran. Ketika pikiran kita sudah terganggu, otomatis fisik kita akan terganggu, perilaku kita keluarnya juga akan terganggu. Ya teman-teman, sampai di sini apa yang menjadi penyebab kesehatan mental itu bisa dilihat dari PACE. Jadi di mana ada clash-nya, di situ kita bisa mengantisipasi. Yang lebih penting adalah kita mengenal diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengenal diri kita dengan baik, pasti akan keluarnya memberikan responnya juga jauh lebih baik. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.